Ini ada ratusan peternak di Grobogan, Jawa Tengah rela antri demi dapatkan obat PMK secara cuma-cuma. Sementara itu bangkai sapi kembali ditemukan di aliran sungai di Jombang. Diduga bangkai sapi sengaja dibuang pemiliknya karena terpapar PMK. Dua ekor bangkai sapi kembali ditemukan di aliran sungai Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur. Penemuan bermula dari kecurigaan warga atas munculnya bau tak sedap dari dasar sungai. Khawatir timbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan ancaman penyebaran penyakit mulut dan kuku, warga pun beramai-ramai mengevakuasi bangkai sapi yang berumur 8 bulan itu. Hingga sepekan terakhir, ada sekitar 3 bangkai sapi yang ditemukan di sungai. Warga berharap pemerintah kabupaten menelusuri pemilik bangkai sapi itu. Sering, cuma daging bukan bangkai, daging. Kalau bangkai seperti ini udah berapa kali, Pak? Dua kali, yang pertama dulu kecil. Sementara dari Grobogan, Jawa Tengah, warga desa Jambangan rela antri mendapatkan ekoenzim gratis. Ekoenzim digunakan untuk sterilisasi kandang dan pengobatan luka bagi hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Setiap warga yang membawa semprotan berkapasitas 10 liter diberi ekoenzim dengan takaran 4 tutup botol. Selain membagikan dan kita menyemprotkan di kandang-kandang bersama dengan perangkat desa Geyer dan peternak-peternak di desa di kandangnya masing-masing. Peternak terbantu pemberian obat PMK secara cuma-cuma ini. Apalagi dalam 2 pekan terakhir, puluhan sapi di desa Jambangan mati beruntun. Bangun itu saya tengok udah ngeletak, udah ngejojor gini, udah nggak tahu tadi gimana dia mau mati itu saya nggak tahu. Hingga minggu pagi dari sebanyak 3.000 sapi di desa Jambangan, 35 sapi diantaranya mati terindikasi penyakit mulut dan kuku. Tim Liputan melaporkan. Ya, kejadian ini bukanlah kali pertama masyarakat membuang bangkai sapi di sungai. Nah, ini yang dikhawatirkan ini akan berdampak dengan pencemaran air sungai. Nah, Ustaz, ini dalam Islam sendiri Ustaz, ada gak sih anjuran khusus jika ada hewan yang mati? Ini baik mati karena memang wabah atau memang sakit? Apakah harus disembeli atau dikubur atau diapa ini Ustaz? Ya sudah jelas ya, kalau tuntunan itu begini. Kan sebetulnya kalau bangkai itu akan menjadi mudarat, membawa keburukan ketika dia dibiarkan begitu saja. Ya, apalagi sangat dilarang ya itu membuang bangkai ataupun kotoran-kotoran yang bisa meracuni yang namanya air gitu ya. Jadi di sungai itu sangat nggak boleh gitu ya. Nah karenanya tentu intinya bagaimana memperlakukan bangkai itu ya, hewan yang mati itu dikuburkan begitu ya, agar supaya tidak menimbulkan penyakit, karena itu tuh akan menimbulkan penyakit bukan hanya dari si bangkainya, tetapi nanti juga kalau seandainya ada binatang-binatang lain yang kemudian ada yang makannya, ada dan lain-lain. Nah, ini intinya bagaimana kalau misalnya tadi dalam konteks berita itu ada hewan yang teracuni atau hewan yang sakit justru, ini harus kemudian dikuburkan ya, dan dikuburkannya juga harus jauh dari mata air atau aliran-aliran air atau dari penduduk gitu ya, agar supaya tidak tercemar nanti ke minumannya. Nah ini kurang lebihnya gitu seperti itu. Ya, jadi jika memang ada hewan kita yang meninggal karena memang sakit ataupun wabah gitu, itu lebih baik kita langsung kuburkan gitu ya Ustaz ya. Nah Ustaz ini kan terkait ibadah kurban nih Ustaz ya, yang mungkin sedikit lagi nih Ustaz. Ini saya kan ingin berkurban insya Allah gitu ya Ustaz. Terkadang kan kita suka bingung nih Ustaz, lebih baik kita berkurban untuk nama kita sendiri atau berkurban untuk orang lain atau mengatasnamakan orang lain gitu ya Ustaz. Itu lebih baik mana nih Ustaz? Ya, kurban itu, amalan kurban itu dikaitkan kepada diri kita sendiri. Ya, jadi artinya bagaimana kalau kita mau berkurban seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi berkurban atas nama kita. Nah, tetapi Rasulullah SAW itu pernah mencontohkan, ya Allah, ini kurban atas namaku wa ahli, jadi dari keluargaku dan juga umatku, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Jadi kan satu kurban itu bisa mewakili banyak gitu ya, untuk orang-orang yang tidak mampu gitu. Tetapi Rasul juga pernah satu hari mencontohkan berkurban dengan 100 unta gitu. Nah jadi artinya yang namanya kurban ini tadi pertanyaannya adalah
apakah harus pakai nama kita sendiri? Kaitkan dengan nama kita, dan nanti misalnya kepala keluarga ini dengan dari nama saya ya, tapi diniatkan ini kurban dariku dan dari keluargaku. Tapi ketika dia mampu untuk membeli semua kurban untuk keluarganya, ya beli saja, nggak ada masalah, nggak ada patokan kurban. Sudah saya kurban di sini satu, di sana jadi nggak boleh, bukan. Boleh kurban sampai berapapun, tergantung kesanggupannya, silahkan saja. Nah ini kalau misalnya kita kaitkan dengan, aduh ini ayah saya nih sudah meninggal nih, saya ingin berkurban atas namanya, boleh. Tetapi bukan atas nama ayah yang kemudian sudah meninggal, itu bukan, atas nama kita dan dikaitkan kepada ayah yang telah meninggal. Nah, yang penting yang hidupnya dulu, kitanya dulu. Nah, setelah itu baru kaitkan untuk siapa. Ya, nah, insya Allah begitulah caranya. Oke, nah Ustaz, ini kan terkadang ada yang bilang nih Ustaz, kalau misalnya kita mau menyembelih hewan kurban gitu ya Ustaz, kita nih nggak boleh potong kuku atau gunting rambut. Itu sebenarnya benar atau memang hanya tahayul gitu Ustaz? Ya ini kan hadis ya, sunnah bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis menyampaikan ketika masuk ya 1 Zulhijjah, ya 1 Zulhijjah, jadi nggak boleh potong rambut itu bukannya dari yang Zulqa'dah, bukan, tapi dari Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai nanti darahnya itu ditumpahkan, artinya sampai nanti hari tanggal 10 gitu ya, hari Nahar gitu. Nah, jadi dari tanggal 1 kan hanya sepekan lebih lah ya, sampai tanggal 9 itu tahan yang namanya gunting kuku dan rambut gitu. Kurang lebihnya seperti itu, dan itu sunnah. Ya Ustaz, tapi kalau misalnya kita sendiri misalnya kukunya udah panjang gitu ya, kalau rambut kan mungkin kita masih bisa tahan, kalau kuku udah panjang gak apa-apa gitu ya Ustaz ya, kita potong atau memang nunggu aja nih Ustaz, kan itu sunnah? Gak apa-apa kalau mau dipotong, tapi kalau saya kan sunnah, tahan aja sebentar. Jadi sekarang potong kuku itu, ya kan, artinya kan dia itu ketika memotong kuku kan membersihkan, itu juga berpahala kan gitu. Tetapi ada sesuatu yang spesial yang cuma 1 tahun sekali, apa? Menahan memotong kuku itu dan rambut di tanggal 1 sampai tanggal 9 karena kita mau berkurban. Nah, dapat pahala lagi. Jadi berlipat-lipat tuh pahalanya. Tahan dulu, nanti di tanggal 10 dipotong, pahala yang 1 sampai 9 menahan itu dapat, yang potong kuku untuk beliau kebersihan juga dapat. Kan alhamdulillah. Ya alhamdulillah, jadi pahalanya double gitu ya Ustaz ya.